Terkait dengan adanya dugaan KDRT, melanggar pidana hukum, pasal berapa, itu bukan wilayah saya untuk memberikan pernyataan ya. Sudah saya serahkan ke tim lawyer, sudah biarkan tim lawyer nanti yang akan menindaklanjuti, dan itu bukan wewenang saya untuk menjelaskan, bukan wilayah saya, tapi biarkan nanti pihak yang berwenang, yang punya kuasa terkait dengan hukumnya nanti yang menjelaskan. Di sini saya sebagai perempuan ya hanya menyampaikan apa yang saya alami sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan ya, bahwa memang selama saya menikah itu ya ada penelantaran, tidak didatangi ya, atau ditelantarkan selama kurang lebih setengah tahun lebih. Saya tidak boleh hamil, sementara itu adalah hak seorang istri ya, tidak boleh punya anak. Ada ketidakjujuran, pengkhianatan, tidak diakui sebagai seorang istri, disembunyikan sebagai seorang istri, dan masih banyak lagi yang sehingga pada akhirnya tindakan-tindakan abusif secara psikis tersebut menyebabkan hantaman mental yang bertubi-tubi menyerang saya ya sebagai seorang perempuan. Sampai saya sempat dirawat di yayasan kejiwaan 1 bulan. Sampai detik ini juga masih dalam pantauan psikolog dan juga psikiater. Nah, saat ini alhamdulillah keadaan sudah mulai agak pulih. Jadi saya bisa diwawancara, bisa berbicara, bisa speak up, bisa mencari keadilan. Jadi ya itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Selama menjadi seorang istri, banyak sekali hak-hak saya yang dirampas ya, yang diambil ya, yang tidak diberikan sebagaimana mestinya, sampai saya mengalami stres berat, depresi berat, sampai saya mencoba berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri, mengakhiri hidup. Ini jangan ditiru ya. Sampai saya sempat mencukur habis rambut saya, itu adalah dampak dari adanya tindakan abusif secara psikis. Itu yang saya alami. Maaf nih Mbak, ini sebenarnya Mbak istri nikah sah atau secara siri atau gimana nih Mbak? Iya. Statusnya Mbak? Saya menikah sah secara agama, ya, disaksikan oleh beberapa saksi, habaib ya, dan juga dari pihak keluarga saya. Kami sudah menikah kurang lebih 2 tahun ya, pada tahun 2021. Dan sekarang masih atau udah mengurus perceraian atau gimana nih Mbak statusnya? Intinya sampai detik ini saya belum diceraikan dengan cara yang baik, dengan cara yang beradab, bermoral. Ya, saya belum diceraikan dengan cara yang baik. Beliau ini kan seorang ulama, dikenal sebagai seorang ulama ya, sebagai seorang pendakwah, seorang penceramah. Ya tolonglah, kalau memang sudah tidak bisa berpoligami secara adil, ya ceraikan saya dengan beradab gitu, bukan main talak langsung tinggal gitu. Jadi bisa dibilang nih juga pengen poligami, jadi timbul kekerasan atau gimana Mbak? Mungkin Kenapa? ini ada keinginan untuk poligami, jadi nggak setuju atau gimana nih Mbak? Ya sebenarnya saya ini kan statusnya dipoligami ya, dipoligami. Dengan istri pertama juga saya berhubungan baik, kami tidak ada permusuhan, saling hujat menghujat, tidak ada. Hubungan saya dengan istrinya baik, kita sudah
dan ya setidaknya ya berpoligamilah yang adil, karena masalah konflik rumah tangga saya dengan beliau ini kan sampai sempat dimediasi oleh ulama besar Habib Rizik ya. Bahkan beliau sudah menegaskan bahwa pernikahan saya ini sah secara agama, dan beliau bersedia menjadi saksi untuk tanda tangan di atas materai ya, bahwa pernikahan kami ini sah. Dan jika ingin bercerai atau tidak sanggup berpoligami secara adil, ya ceraikanlah saya dengan cara yang beradab gitu, dengan cara yang bermoral. Namun sampai saat ini belum dilakukan gitu. Mbak, kemarin katanya kedatang ke Komnas Perempuan, seperti apa nih Mbak? Minta perlindungan atau gimana Mbak? Ya, jadi kita kemarin dengan tim lawyer mendatangi Komnas Anti Kekerasan ya, perlindungan terhadap perempuan. Tujuannya untuk berkonsultasi secara hukum, memberikan bukti-bukti ya, visum dan sebagainya ya. Dan tujuan kita adalah agar kita jangan sampai salah langkah ya. Kita berhati-hati sekali ya, karena beliau public figure, saya juga public figure, dan saya juga seorang perempuan. Saya tinggal sendirian, jadi ya saya meminta perlindungan ke Komnas Perempuan dan meminta pihak Komnas Perempuan untuk mengawal kasus ini agar ditanggapi serius nantinya ya, jika ada tindak lanjut secara hukum. Tapi itu sudah saya serahkan ke tim lawyer. Terakhir nih Mbak, mungkin harapannya seperti apa nih Mbak? Harapan yang belum yang diinginkan lah. Ya, jadi harapan saya, mengapa saya sampai berani bersuara, speak up, sampai memberikan pengaduan resmi, laporan resmi ke Komnas Perlindungan Perempuan ya, sebagai edukasi, dan semoga hikmahnya bisa diambil untuk kaum perempuan di luar sana yang jika Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik itu fisik maupun psikis, terutama kekerasan psikis yang tidak terlihat ya, jangan takut untuk mencari keadilan ya. Anda kaum perempuan punya harga diri, punya marwah, punya martabat, punya hak-hak yang dilindungi dalam hukum agama, dalam hukum negara. Jadi jangan mau ditindas oleh suami atau lelaki ya. Cari keadilan. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan mencari keadilan jika kita mau berikhtiar atau bersuara. Jadi kalau untuk saya saat ini, tujuan saya adalah mencari keadilan, dan agar cukup berhenti di saya. Jangan sampai ada korban perempuan lagi yang merasakan hal yang sama seperti saya. Cukup berhenti di saya ya. Semoga beliau sadar, bertobat, dan mendapatkan efek jerah ya. Dan semoga perempuan-perempuan di luar sana juga nantinya bisa berani untuk bersuara saat mengalami tindakan abusif. Jangan takut untuk mencari keadilan, karena Anda punya marwah, punya martabat,